Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Desa Tanpa Jiwa. Cerita ini ditulis oleh Kilvi12. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Tanpa Jiwa. Pak Tony sudah tak berdaya. Pak Edo pun berdiri dan memegang gagang parangnya dengan kedua tangannya dengan bilah menghadap ke bawah, persis ke arah jantung Pak Tony. Parang itu sudah menembus ke dada Pak Tony. Tubuhnya sudah terkulai lemas. Darah keluar dari mulut Pak Tony. Tangan kanannya memegang bilah parang yang tertancap di dadanya itu. Kemudian kesadarannya menurun drastis seiring dengan derasnya darah yang mengalir keluar dari lukanya. Pak Edo yang sudah yakin dengan kematian Pak Tony berlalu menghampiri satu anggota lagi yang masih selamat dari perlawanan Rendra dan Pak Tony. Disuruhnya untuk mengikat dan membawa Sahara. Tersisa Rendra dan Pram yang harus ia ikat dan dibawa ke altar penyembahan. Dengan cerdik, Pak Edo tak membuka pintu gudang itu. Ia memanjat dinding gudang tak beratap itu dan loncat tepat ke arah Rendra. Rendra yang lengah pun terjerembab di tanah, sedangkan Pram tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya sudah lemas kekurangan darah. Tangan mereka diikat ke belakang menggunakan rotan. Kemudian Pak Edo membawa Rendra dan Pram ke altar untuk dijadikan persembahan. Mereka bertiga sudah sampai dengan kondisi kepala mereka bertiga masih tertutup kain hitam. Mereka hanya bisa mengintip terangnya cahaya api unggun dari celah-celah kain penutup kepala mereka. Tak lama salah satu anggota sekte itu membuka penutup kepala mereka satu persatu, dimulai dari Sahara. Mereka bertiga masih memicingkan mata mereka, tidak bisa melihat apapun. Mata mereka silau dengan terangnya api unggun yang berkobar dahsyat. Perlahan namun pasti mata mereka mulai bisa melihat belasan sosok yang sudah mengitari mereka bertiga. Orang terakhir yang mereka lihat adalah sosok dengan baju hitam dan rambut putih. Ialah Eyang. Tak kuasa menahan kaget, Rendra, Pram, dan Sahara terkejut melihat wajah Eyang yang ada di antara anggota sekte yang lain. Sahara menangis terseduh-seduh menahan sakit dari selangkangannya. Ternyata Eyang yang ada di balik ini semua, bisik Rendra ke dirinya sendiri seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat. Rendra, Pram, dan Sahara dibuat berlutut di tanah persis menghadap api unggun yang menyinari wajah Eyang yang menatap tajam mereka bertiga. Eyang hanya memegang kedua tangannya setinggi dadanya. Penuh tetesan darah dari mangkuk, gelap malam bertemu dengan cahaya kobaran api unggun membuat suasana menjadi kontras di tengah hutan rimbun itu. Eyang ternyata busuk. Sudah berapa orang yang jebak seperti kami? Eyang masih menatap kosong api unggun berkata, "Jangan naif anak ingusan. Semua orang punya caranya sendiri untuk bertahan hidup, dan ini caraku untuk bertahan hidup." "Apa maksudmu perempuan tua?" "Karena dia, anakku, berhasil selamat dari maut dan sekarang kewajibanku adalah penyembahnya." "Siapa yang maksud? Dia siapa?" "Kau tidak perlu tahu. Aku sudah membuat janji dengan dia dengan ganti nyawa anakku yang bungsu. Dia berhasil menyelamatkan Edo, anak sulungku, dari kebakaran rumah kami saat itu.
Walaupun dia harus kehilangan penglihatannya, tapi ada dia lagi yang selalu menuntun Edo kemanapun dia pergi. Rendra makin tak karuan, rasa tak percaya dan bingung mendidih di kepalanya. Dia merasa seperti dipermainkan oleh kegilaan mereka. Jadi Eyang selama ini bohong soal anak Eyang? Jangan bodoh anak muda. Serigala tidak akan mengaku dirinya serigala kepada sekawanan domba yang lesat. Eyang tersenyum sinis di balik bibir keriputnya yang penuh dengan darah dan sekarang sudah mengering. Bodoh, tolol. Rendra memukul-mukul kepalanya sambil menitikkan air mata karena melihat kedua temannya sudah lemas tak berdaya. Rasa bersalah menyetubuhi pikirannya. Angkat dia, bawa dia kemari, jangan sia-siakan nyawanya. Kita akan segera mulai. Telunjuk Eyang mengarah ke arah Pram yang terduduk lemas, darah dari lengannya masih belum berhenti keluar. Pak Edo yang selalu siaga di belakang mereka mengangkat tubuh Pram sampai berdiri dan membawa Pram ke sebuah meja yang terbuat dari kayu berwarna coklat gelap. Nyaris hitam yang dari tadi Eyang sebut sebagai altar. Meja itu berlubang di tengahnya, entah untuk apa. Pram direbahkan ke atasnya dan pakaiannya dirobek pada bagian dadanya. Pram sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya terus mengigau, setengah sadar hampir kehabisan darah. Jangan, lepaskan dia! Rendra berteriak sambil menangis melihat belati sudah diangkat tinggi-tinggi oleh Eyang. Eyang mengucapkan mantra yang sangat asing di telinga Rendra. Suara Eyang komat kamit, sayup-sayup terdengar tertutup suara kobaran api unggun. Puluhan burung gagak berdatangan satu persatu dan bertengger di dahan pohon-pohon dekat ritual itu dilakukan. Mereka seperti menyanyi kegirangan melihat kengerian ritual itu. Bila belati sudah tidak lagi terbenam di dada Pram, tubuh Pram kejang hanya sekejap. Tangan Eyang tidak berhenti. Dia mengguncang-guncangkan belati yang masih menancap di dada Pram seperti mengorek-ngorek isi dada Pram. Tubuh Pram banjir darah, darahnya keluar dari segala arah. Darah yang mengalir itu mengucur deras dari lubang yang tepat berada di tengah meja altar. Di bawahnya sudah disiapkan wadah besar untuk menampung darah yang mengucur. Rendra hanya bersimpu menatap putus asa sahabatnya itu. Dia menangis sejadi-jadinya, terbesit insting bertahan hidupnya. Pak Edo dan anggota sekte yang lain membungkuk seperti melakukan penyembahan. Kesempatan itu digunakan oleh Rendra untuk kabur bersama Sahara yang juga sudah mulai lemas. Langkah kakinya lebar menjauh dari tempat itu. Anehnya tidak satu pun yang mengejar mereka, seperti tidak mau terganggu dengan pelarian mereka berdua. Sahara melambat merasakan sakit yang amat sangat di bagian kemaluannya. Darah segar terus terkucur merambat dari paha sampai ke tumitnya. Dia terus memegangi selangkangannya. Rendra yang melihat itu lantas membopong Sahara yang sudah tak bertenaga. Rendra, itu siapa? Sahara melihat bayangan hitam namun jarak mereka belum begitu dekat untuk melihat dengan jelas. Rendra melebar. Dia mengambil rute ke kanan melewati dan menjauh bayangan itu. Namun sedikit demi sedikit bayangan itu mulai jelas terlihat. Mata Rendra melebar, dia menemukan Idris yang sedang melakukan patroli. Dia pun tanpa ragu menghampiri Idris dan meminta pertolongan. Mas, kenapa? Kau perlu luka? Mas, tolong kami, Mas. Desa ini ada sekte yang mau menjadikan kami korban untuk ritual mereka. Tolong bawa kami keluar dari hutan ini, Mas. Rendra menangis sambil berlutut di depan Idris. Perasaannya campur aduk. Antara senang, sedih, kecewa. Kehadiran Idris membuat harapan Rendra untuk tetap hidup kembali muncul. Ayo Mas, saya antar kembali ke desa. Jangan, saya mau langsung keluar dari desa ini. Antarkan kami berdua ke desa tetangga untuk mengobati Sahara. Baik Mas, ayo ikut saya. Mereka bertiga berlari melewati pohon-pohon tinggi. Kabut tebal menutupi pandangan mereka. Alat penerangan hanya dibantu senter antik milik Idris. Sinarnya tidak mampu membelah kabut setebal itu. Mereka berlari tanpa henti, namun belum juga menemukan jalan menuju ke desa. Rendra tersadung batu yang membuat dirinya terhempas keras ke tanah. Wajahnya menghantam akar pohon yang menjalar di tanah, membuat mulutnya mengeluarkan darah.
Gue udah gak kuat Ndra, gue udah gak sanggup lari. Kita dari tadi kayaknya muter-muter terus. Sudah 30 menit kita lari tapi gak nyampe-nyampe ke desa. Sarah menyadari bahwa mereka dari tadi seperti berputar-putar mengelilingi hutan itu. Rendra memukul Idris. Tubuh Idris terpental 3 meter dari tempat ia berdiri. Sambil memegangi pipinya, Idris berkata, Mas, jalannya tertutup kabut, saya nggak bisa lihat jelas jalannya. terus kenapa lo ke hutan sendirian? Jangan-jangan lo salah satu dari mereka? Saya kesini nyari Mas dan kawan-kawan. Tadi saya ke rumah tempat Mas nginep, tapi kalian tidak ada. Saya pikir teman Mas hilang lagi. Akhirnya saya inisiatif cari ke hutan. Saya selalu buat penanda di jalan yang saya lewati biar saya gampang untuk pulang ke desa. Tapi nggak tahu kenapa malah muter-muter dari tadi. Idris mengarahkan sinar senternya ke beberapa tanda yang dimaksud oleh Idris. Terlihat kain yang diikat di ranting. Goresan kapur berbentuk panah menunjukkan ke arah tertentu. Rendra kembali percaya dengan Idris. Dia mengulurkan tangannya meraih tangan Idris yang terjatuh karena dipukul. Maaf Mas, saya hanya takut kalau Mas juga salah satu dari antara mereka. Iya Mas, saya paham. Lebih baik kita obati dulu Mbak Sarah biar Mbak Sarah bisa kuat jalan lagi. Idris memeriksa luka Sarah. Sarah sudah tidak merasa malu. Rasa malunya tertutup rasa sakit yang tidak tertahankan. Idris kemudian mencari dan memetik beberapa daun yang tumbuh di sekitar mereka. Dia mengunyah daun-daun itu dan dilumurinya daun itu ke luka Sarah. Sarah hanya mengerang kesakitan sambil menunggu lelah mereka sirna. Idris menawarkan botol minum yang ada di balik punggung Idris. Ini Mas minum dulu. Mas sama Mbak kelihatan pucat. Diberikannya botol itu kepada Rendra dan Sarah yang terlihat kelelahan. Rendra tak banyak bicara, langsung meminum beberapa teguk. Sarah minum tapi hanya sedikit karena rasanya yang aneh. Pandangan Rendra meredup, matanya berat. Sarah juga makin lemas tapi masih sedikit sadar. Idris mengambil kayu lapuk di dekatnya dan mengayunkan kuat-kuat kayu itu ke kepala Rendra yang semboyongan. Kayu lapuk itu ikut hancur bertemu dengan kepala Rendra. Kepala Rendra dibanting kuat ke tanah, tak sadarkan diri. Darahnya keluar deras dari lubang hidungnya. Dingin begini enaknya hangatin si Otong dulu, mumpung ada yang hangat-hangat. Dibukanya resleting celananya dan memelorotkan celananya. Dia menggerayangi tubuh Sarah lebih dulu. Dicium-ciuminya aroma tubuh Sarah, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kelamin Sarah yang penuh darah. Idris merasakan kenikmatan. Sarah tidak bisa melawan. Dia tidak punya tenaga untuk melawan. Dia setengah sadar setelah minum air yang diberikan Idris tadi. Minuman itu ternyata sudah diracik oleh Idris. Air itu sudah dicampuri dengan tanaman herbal kartom dosis tinggi. Bila diminum dengan jumlah yang banyak dapat membuat peminumnya hilang kesadaran seperti Rendra yang tadi telah meminum setengah botol karena kehausan. Setelah Idris memuaskan nafsu bejatnya, datang beberapa orang berjubah hitam menghampirinya. 2 orang menggotong Rendra dan 1 menggendong Sarah yang tidak berdaya di salah satu bahunya. Ternyata Idris salah satu dari anggota sekte itu. Pram sudah disingkirkan dari meja altar. Tubuhnya dibiarkan tergeletak menjauh dari altar. Badannya sedingin es batu, kaku tak bergerak lagi. Dadanya sudah tidak lagi kembang kempis. Tanda-tanda kehidupan sudah lama pergi dari tubuhnya yang kembal. Beberapa ekor gagak mengerubungi luka tubuhnya dan memakan daging di sekitar luka tusuk Pram. Mulut semua anggota sekte itu sudah berlumuran darah. Mangkuk yang jadi penampung darah Pram sudah kosong melompong. Tampak sosok hitam tak berwujud berdiri di belakang Eyang sekarang. Terang kobaran api unggun tidak mampu memperjelas rupanya. Cahaya hanya mampu menembus sosok hitam itu. Hanya taring panjang dan mata merah yang terlihat jelas dari sosok itu. Tubuh Rendra dan Sarah dicampakkan ke depan api unggun. Mereka belum juga tersadar. Kini sudah ada 2 batang kayu besar tertancap di tengah-tengah dekat api unggun. Tangan dan kaki Rendra diikat di batang kayu pertama. Sarah pun juga diikat demikian di batang kayu kedua. Kepala mereka tertunduk lemas belum sadarkan diri. Pak Edo menghajar Rendra, berusaha membuat Rendra sadar namun gagal. Pak Hilman menyiram tubuh Rendra dan Sarah dengan air. Dinginnya air membuat kesadaran Rendra dan Sarah perlahan kembali.
Namun mereka masih lemas luar biasa. Pak Hilman merobek pakaian Sahara dan mencubit puting Sahara dan menyayatnya. Seketika juga membuat puting Sahara putus. Pak Hilman kemudian mengunyah puting yang ia sayat dan menelannya. Sahara tidak punya kekuatan untuk berteriak kesakitan. Tenaganya hilang untuk melakukan itu. Mereka berdua kembali sadar. Mereka melihat ke segala arah. Mereka mendapati Idris yang menatap mereka sambil tertawa. Sekarang dia sudah menggunakan jubah hitam khas sekte itu. Rendra dan Sahara terkejut melihat tak percaya. Bajingan, lu apain gue? Saya campur minuman kalian dengan ramuan saya. Ampuh membuat kalian tak sadarkan diri. Kerja bagus, Idris. Asal kalian tahu Idris adalah cucu kesayangan saya. Tidak mungkin dia mengkhianati saya. Dia anak baik seperti ayahnya. Brengsek, gue udah duga ada yang gak beres dengan lu, Idris. Dan bodohnya gue malah percaya sama lu. Yang sibuk memanaskan belati yang ia gunakan untuk menghujam jantung Pram tadi sampai belati itu ikut membara dijilati kobaran api unggun. Eyang menghampiri Rendra dan menusukkan belati panasnya ke perut tepat di ginjal sebelah kanannya. Badan Rendra kejang tak bisa menahan rasa sakit. Eyang menarik lagi belatinya buru-buru. Kini belatinya tidak lagi membara terang. Perut Rendra penuh darah. Darahnya keluar seperti air mancur. Eyang dan anggota sekte lain buru-buru menghampiri kucuran darah Rendra yang deras itu, berusaha bergantian meminum darah segar Rendra. Datang seseorang di antara anggota sekte dengan besi berujung pipis sepanjang penggaris dan selebar 10 cm yang telah dipanaskan. Bagiannya yang pipis sudah berpendar jingga terang ditempelkannya ke luka Rendra yang masih menganga. Suara desisnya terdengar bersama teriakan Rendra. Panas besi itu membuat luka Rendra tertutup sedikit. Diulangnya proses itu 2-3 kali sampai luka Rendra tertutup sempurna dan pendarahannya berhenti mengucur. Meski sudah tertutup, luka bakar pada bekas tusukan masih membuat Rendra mengerang kesakitan. Bagaimanapun juga luka dalam tubuhnya masih tetap menganga. Sakit itu masih menjalar ke seluruh tubuh Rendra. Malam itu terasa seperti ribuan tahun lamanya bagi Rendra dan Sahara. Kematian Pram yang sia-sia membuat luka batin mereka menganga lebar. Tidak percaya bahwa orang yang mereka kasihi sudah digerokoti gagak yang mematuk dan merobek daging yang masih melekat pada tubuh Pram. Lepaskan kami, Eyang. Ayah saya bisa membayar berapapun yang Eyang minta, asalkan kami bisa selamat. Di sini darah lebih mahal daripada uang, dan kalian punya apa yang kami mau. Ini semua salah Lundra. Andai aja lu gak ngajak kita ke desa jahanam ini, pasti Pram sekarang masih hidup. Sahara berteriak. Asanya sudah hilang dan menyalahkan Rendra sambil menitikkan air mata di wajahnya yang penuh luka. Maafin gue, Ra. Maafin gue. Rendra seperti orang yang meracau. Dia hanya bisa mengulang-ulang kata-kata itu. Dia seperti sudah di ujung ajalnya. Ia berteriak sampai napasnya habis. Dia menangis sambil berusaha membuat dirinya tetap sadar. Kini dia terbatuk hebat. Darah sudah memenuhi kerongkongannya membuat dia tersedak. Cepat tangani dia, jangan sampai dia mati sebelum waktunya tiba. Yang memberi isyarat agar ada yang membantu Rendra tetap sadar. Terlihat Pak Edo dan beberapa anggota sekte lain menutup luka di perut Rendra dan mengguyurnya dengan air dingin. Idris memberikan Rendra minuman yang diracik dengan tanaman herbal untuk mengurangi rasa sakit Rendra. Rendra meminum beberapa teguk air racikan itu dan menyemburkan air yang memenuhi mulutnya ke arah wajah Idris. Idris mengayunkan tangannya ke arah wajah Rendra, namun berhasil ditangkap Pak Edo. Jangan sekarang, akan ada waktunya kamu bisa merenggut nyawanya. Wajah Idris merah padam, napasnya menggebu-gebu mencoba mengontrol emosi yang sudah meluap. Idris berubah menjadi sama beringasnya dengan anggota sekte yang lain. Ia tidak seperti Idris yang pertama kali Rendra kenal saat itu.
Idris kembali ke posisinya semula, membentuk lagi lingkaran sempurna mengelilingi api unggun. Rendra dan Sahara di tengah-tengahnya. Terlihat dua orang berada di belakang Rendra. Mereka bergantian mengguyurkan air ke wajah Rendra, berupaya menjaga kesadaran Rendra yang dari tadi sudah terkantuk-kantuk hampir pingsan. Rendra juga berkali-kali tersadar, terlihat sangat letih menahan rasa sakit. Tubuhnya juga sudah condong ke depan lemas, hanya tali tambang tebal dan batang kayu besar yang menahan berat tubuhnya. Bayangan hitam itu sekarang mengitari api unggun. Rendra dan Sahara seolah menari-nari kegirangan. Rupanya masih tak jelas. Sosok itu hanya seperti kepulan asap hitam tebal yang tidak hilang tertiup angin. Seperti bernyawa, sesekali sosok itu menggerutu dengan bahasa yang mereka tak kenal. Suara sosok itu bergantian terdengar di telinga Rendra dan Sahara. Sahara yang masih sadar menutup matanya rapat-rapat dan berteriak ketakutan. Lain halnya dengan Rendra yang masih berusaha bertahan hidup. Dia hanya diam saja dan melihat ke arah sosok itu berputar-putar. Jangan takut, ada gue di sini. Lu diam aja, Ndra. Kalau bukan karena lu, gue sama Pram gak akan ada di sini. Sahara berubah drastis. Sekarang tatapan Sahara penuh benci pada Rendra. Ia terkejut dengan balasan Sahara yang sekarang menganggapnya seperti musuh, padahal Rendra tidak ada maksud untuk mencelakakan kedua temannya itu. Teman mana yang tega melakukan hal seperti itu? Istighfar, gue gak mungkin sengaja buat kalian berdua celaka. Gue bukan mereka. Ndra, gue takut. Sahara tidak tahu harus menyalahkan siapa, yang pasti dia hanya bisa menahan rasa takutnya. Badan Eyang bergetar tak karuan, tangannya direntangkan setinggi kepalanya. Tangan Eyang pun ikut bergetar, membuat gelang di pergelangannya menciptakan suara gemerincing mengikuti ritme gerakan tubuhnya. Matanya sudah mendelik ke segala arah, bayangan hitam itu tak nampak lagi. Halo anak manis, sakitmu akan segera hilang. Orang tuamu akan bangga jika mereka tahu darahmu akan kuminum. Sambil terkekeh, Eyang yang sudah kerasukan membelai rambut dan menyentuh pipi Sahara. Sahara meludahi wajah Eyang, dirasuki keberanian entah dari mana asalnya. Kau sedang apa, gadis dungu? Kau pikir kau luput dari dosa? Seberapa nikmat ia menyetubuhimu? Eyang menunjuk ke arah jasad Pram, membongkar aib hubungan Sahara dan Pram. Diam kau, Dajjal. Pujian yang sangat indah. Jangan munafik. Kau tidak lebih baik dariku. Kau sengaja bersetubuh dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pram. Tidak. Kau bohong. Kau juga pembunuh ulung, nak. Ibumu mati karena melahirkanmu. Tidak, kau bohong. Ra, fokus, jangan dengerin dia. Dia cuma mau buat lo lemah. Jangan ganggu dia. Bunuh aja saya asal kau lepaskan dia. Kau berkata seperti kau punya pilihan lain. Aku tidak melakukan tawar-menawar dengan manusia rendahan. Waktu akan tiba sebentar lagi. Eyang menyentuh daerah intim Sahara yang masih berlumur darah, membuat jari jemarinya ikut berlumuran darah. Ia menjelati jarinya sampai benar-benar bersih dari darah, kemudian menghampiri Rendra. Ia jalan terhuyung-huyung seperti zombie yang berada di film-film. Tangannya memegang luka di perut Rendra. Seketika pula Rendra berteriak kesakitan. Badannya juga ia guncang-guncangkan, tak tertahan menerima sakit yang luar biasa. Sahara hanya menangis melihat Rendra yang kesakitan. Cukup. Kami hanya ingin pulang, biarkan kami pulang. Kata-kata Sahara sudah tidak jelas. Ia menangis terseduh-seduh. Ia sama menderitanya melihat Rendra disiksa keji. Eyang melepas tangannya dari perut Rendra menyudahi deritanya. Eyang melipat tangannya dan telapak tangannya dibentangkan ke dalam api. Lihat ini, wanita tua ini tidak terbakar sedikit pun. Lihat seberapa besar kuasaku. Kalian tidak ingin seperti dia. Setan itu memamerkan kesaktiannya seraya masuk ke tengah-tengah kobaran api yang menjelati seluruh tubuh Eyang.
Ajaibnya Eyang tidak terbakar. Begitupun dengan pakaiannya ia kenakan. Wahai pengikut setiaku, sekarang aku berkata-kata pada kalian, akulah Tuhanmu. Jangan ada daripada pun berpaling membenci aku. Kalian tidak akan hidup tanpa aku. Terdengar senandung panjang bernada rendah dari mulut mereka semua tanpa kecuali, seperti mengiyakan ucapan setannya merasuki tubuh Eyang. Mana janji setiamu? Satu persatu anggota sekte menyayat nadi sebelah kiri mereka masing-masing. Mereka membasahi tanah seputar tempat Eyang yang berdiri di tengah api unggun dengan darah yang mengucur deras dari pergelangan mereka dan berputar membentuk lingkaran. Satu persatu secara bergantian mereka melakukan hal yang sama, tak terkecuali Idris, Pak Edo, Pak Hilman, dan Pak Iman. Diakhiri dengan Eyang yang menyayat nadinya dan minum darahnya sendiri. Tak seperti manusia normal, mereka tidak merasakan kesakitan. Bahkan derasnya darah yang mengucur tidak membuat mereka mati kehabisan darah. Wajah mereka memang menjadi pucat, tapi mereka seakan tidak akan mati. Remayang Trimukti Perang Suti Mukti, Brahma Juli Matiakmu, Otonan Remari Huksimulat, Rendra Hubang Jika Sahara. Eyang Kumat Kamit kali ini terdengar jelas apa yang dia katakan, tapi tidak ada yang bisa mengerti bahasa itu. Seketika kobaran api semakin membara, membumbung tinggi sampai 5 meter. Lidah api menjulur menggapai langit. Eyang masih tak bergeming. Mereka sekarang menghampiri Rendra, melumurkan darah mereka masing-masing ke tubuh Rendra, membuat sekujur tubuh Rendra berselimutkan darah. Tak sesenti pun luput dari lumuran darah mereka. Ambis darah tercium sampai ke hidung Sahara. Dia yang mual-mual memuntahkan semua isi perutnya ke tanah. Senyum Eyang melebar seakan sangat terhibur dengan apa yang dia sedang saksikan. Tiba-tiba Rendra teringat ibunya. Entah kenapa hatinya haus kasih sayang ibu. Perasaan rindunya sekelebat muncul membuat raganya lapar akan pelukan ibu yang hangat. Teringat memori saat dia pulang dari kantor, ibunya menunggu di ruang tengah sampai ngantuk tak tertahankan. Namun ibunya tetap setia menunggu anak bungsunya pulang dengan selamat. Ibu, aku belum bisa pulang, Bu. Kamu rindu ibumu, perempuannya hampir menggugurkanmu. Diam ke jahanam. Rendra membentur-benturkan bagian belakang kepalanya ke batang kayu tempat dia diikat. Seketika itu juga tiba-tiba semua anggota sekte itu riuh meracau dengan serempak. Mata mereka semua sudah mendelik ke atas menatap langit. Mereka semua kerasukan tanpa kecuali. Mereka berkata-kata dengan bahasa yang tidak dimengerti dengan mereka berdua. Mereka berjalan teratur mengitari seputaran ritual itu dengan jalan yang terhuyung-huyung. Hanya Eyang yang masih diam di tengah api unggun itu. Bau amis darah menusuk paru-parunya. Kini darah di sekujur tubuhnya mulai mengental. Warnanya sudah merah pekat kehitaman membuat Rendra hampir menyatu dengan gelapnya malam. Anggota sekte itu berputar-putar mengitari mereka berdua sebanyak 3 kali dan berhenti tepat di posisi mereka semula. Kau mau apa, tuanku? Suara asli Eyang kembali terdengar, namun dia tidak berbicara dengan siapapun, dia berbicara dengan dirinya sendiri. Dan langsung disaut makhluk itu. Aku mau payudaranya. Pak Edo yang mendengar itu langsung menghunuskan parangnya yang berkilau dan menghampiri Sahara. Aku mau yang sebelah kanan. Jangan, lo mau ngapain? Datang lagi 2 orang anggota sekte yang membawa kain dan satunya lagi terlihat memanaskan besi pipi untuk membakar luka Rendra tadi. Jangan, saya mohon jangan. Pak Edo merobek baju Sahara dengan parangnya yang tajam. Kini payudara Sahara sudah terbuka lebar. Siapapun bisa melihat buah dadanya itu. Pak Edo mulai mengiris hati-hati mulai dari pangkal payudara Sahara. Saking tajam parangnya, Pak Edo tidak perlu menggunakan terlalu banyak tenaga agar payudara Sahara terputus. Teriakannya melengking sampai ke ujung hutan. Kini dadanya sudah rata sebelah. Yang sebelah lagi putingnya sudah diiris Pak Hilman.
Dadanya masih tersingkap, sebagian pakaiannya yang robek sudah bergelayut tertiup angin, menyisakan payudara kirinya yang juga tidak lagi utuh. Putingnya sudah diiris dan dimakan Pak Hilman, bekas irisannya menganga. Terlihat jelas daging yang menempel di dadanya. Anggota sekte yang tadi langsung menempelkan besi panas yang membara ke luka Sahara beberapa kali untuk menghentikan pendarahannya. Lalu dibalut dadanya dengan kain yang lumayan tebal. Sahara tak henti-hentinya berteriak kesakitan. Dia hanya bisa menggelijang kesakitan bak cacing ditaburi garam. Wajah Sahara kehilangan kontras, bibirnya pucat, matanya hilang arah. Menatap di satu titik ke arah tanah sambil tertunduk. Jari jemarinya sudah hampir kaku. Sedingin es sudah telapakannya. Penglihatannya kabur, matanya memindai ke segala penjuru. Halusinasi mulai menggerogoti isi kepalanya. Mati adalah akhir dari segalanya, tapi dia masih tergantung di antaranya. Mulutnya berkedut berusaha mengucapkan sesuatu, hanya dia yang tahu apa itu. Air matanya tak kalah deras menetes mengalahkan derayan darah yang mengucur luka-lukanya. Pikirannya menerawang memutar balik semua kejadian yang tersimpan dalam memorinya. Bagi proyektor matanya terbelalak sesekali mengingat sesuatu. Seorang pria berdiri membentangkan tangannya lebar-lebar, meraih merangkul tubuh tiga sosok lain dalam sebuah foto keluarga. Pria itu berambut tipis, kebotakan melanda kulit kepalanya. Umurnya kira-kira 58 tahun. Memiliki putra 17 tahun yang berada di dekapan sebelah kirinya, dan gadis berusia 20 tahun di tengah, dan istri yang 7 tahun lebih muda berada di sebelah kanan dekapannya. Hal pertama yang ia ingat adalah memori dalam foto keluarganya. Sahara. Foto itu diambil 10 tahun lalu saat Sahara masih piik. Mereka sedang berada di Swiss berlibur. Setidaknya untuk mereka bertiga, Sahara, adiknya, dan ibunya, sedangkan ayahnya ke sana untuk bekerja. Ayahnya adalah seorang pengusaha logam untuk konstruksi bangunan dan alat-alat berat lainnya. Pekerjaannya itu membuat keluarganya luar biasa berkecukupan. Pada foto itu istrinya terlihat dengan tas mewah, bajunya tidak ada logo brand ternama tapi penampilannya luar biasa mewah. Rumah mereka luar biasa besar di salah satu wilayah elit di Jakarta. Seolah tak berhenti di situ, ayahnya juga memiliki villa mewah di beberapa tempat-tempat wisata di Indonesia: Bali, Jogja, Semarang, Surabaya, Danau Toba, Lombok, NTB, NTT, dan beberapa tempat lainnya. Kesuksesan ayahnya bukan diwarisi dari kakek atau neneknya, namun dibangun sedikit demi sedikit. Saat di Swiss, Sahara sakit keras. Dia diharuskan terbaring di kasur rumah sakit. Dokter tidak bisa memahami apa yang terjadi dengannya saat itu. Liburan itu terpaksa diperpanjang menjadi 1 bulan penuh untuk merawat Sahara sampai dokter menyatakan dia layak untuk pulang. Di sana ayah Sahara bekerja untuk bertemu dengan kliennya. Entah urusan apa itu, Sahara masih terlalu mungil untuk mengerti. Maka dari itu mereka ke Swiss bersama sekeluarga. Hari pertama sampai hari ke-7 di Swiss, Sahara masih baik-baik saja. Mereka pergi ke tempat-tempat wisata. Sebagian besar waktu mereka untuk bepergian dan menikmati keindahan alam di Swiss. Mereka menghabiskan 3 hari di Danau Interlaken dan menjelajahi desa Luterburnan. Mereka hanya bertiga. Sedangkan ayahnya sibuk bertemu dengan rekan bisnisnya di tempat lain. Lebih tepatnya di kota lain di bagian Swiss yang lain. Semenjak permulaan minggu kedua di Swiss, Sahara mulai muntah darah yang berawal dari diare hebat saat itu. Ayahnya memutuskan untuk mengurangi intensitas bertemu dengan rekan bisnisnya. Dan saat itulah dia bisa merasakan indah dan hangatnya perhatian seorang ayah yang tidak pernah ia rasakan sejak masih bayi. Dalam keluarganya, ayahnya memang terkenal sebagai pekerja yang keras. Dalam 7 hari seminggu, 6 hari ayahnya habiskan bekerja di luar kota, sehingga hanya kehadiran ibu yang sempat ia rasakan. Itu pun tidak begitu hangat karena ibunya pun sibuk dengan pekerjaannya. Ayah hanya sekedar ada, namun kehangatan seorang ayah tidak pernah terasa diingatannya. Suatu ketika ayahnya tidak pulang selama sebulan penuh dari sebuah tempat yang Sahara tidak mampu ingat. Kejadian itu terjadi tepat 3 bulan sebelum mereka menjadi kaya raya seperti sekarang.
Semuanya berubah sejak saat itu. Sebelumnya mereka tinggal di rumah yang sederhana. Setelah menjadi kaya raya, mereka kemudian tinggal ke rumah yang 3 kali lipat lebih megah, luas dan mewah dari yang semula. Waktu itu adik Sarah masih belum ada di kandungan ibunya. Sejak saat itu pula ayahnya tidak pernah sama lagi. Semua pekerjaan ayahnya dilakukan dari rumah, tapi hal itu tidak membuat Sarah menjadi mudah bertemu ayahnya. Ayahnya sering mengurung diri di ruang kerjanya, terkunci dan hanya dapat dibuka dari dalam. Sarah yang masih piik saat itu tidak mampu memahami perubahan ayahnya. Yang dia bisa lakukan hanya bermain sendirian. Ibunya juga bisa seharian berada dalam ruang kerja ayahnya, tidak mengurus Sarah yang masih membutuhkan kehadiran mereka berdua. Sehingga memori saat mereka di Swiss adalah momen spesial baginya. Karena ia bisa merasakan semua kehangatan dari kedua orang tuanya yang telah lama ia rindu-rindukan. Sarah membatu, tubuhnya tidak lagi merona. Sekujur tubuhnya sudah berubah pucat pasi. Matanya masih terbuka menatap tanah. Tertunduk rambutnya yang panjang sudah tergerai hampir menutupi wajahnya sempurna. Gerakannya tidak lagi terlihat, bibir tipisnya berhenti berkedut. Dia sudah mati kehabisan darah. Arah. Rendra berteriak berusaha mengembalikan jiwa Sarah yang sudah terbang ke angkasa. Mata Rendra tak sanggup melihat Sarah yang sudah tidak bernyawa. Dia meratapi kepergian sahabatnya itu, sahabat perempuan satu-satunya yang ia punya. Sarah tak mampu untuk bertahan hidup, lukanya terlalu masif untuk wanita seukurannya. Maafin gue, gue udah bawa kalian ke sini, harusnya gue aja yang ke sini. Harusnya gue aja yang mati. Kamu pahlawannya, Narendra. Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan bisa berpesta seperti ini. Ambil saja hikmahnya. Tutup mulut iblis jahanammu. Aku salut denganmu, nah. Kamu pantang menyerah. Aku suka semangatmu. Rendra terkejut dengan apa yang dia lihat saat itu. Tubuh yang sudah tak tertutupi selai kain pun. Tubuh tuannya tersingkap. Terlihat perut Eyang juga penuh luka. Letak lukanya persis sama seperti luka yang dimiliki Sarah. Kemaluannya teriris lebar. Payudaranya sama rata dengan rusuk yang membalut paru-parunya. Namun luka itu sudah sembuh tertutup kulit baru. Sekarang puaskan aku. Eyang merentangkan tangannya lebar-lebar menyambut anggota sekte lain tidak terkecuali Pak Edo, Pak Hilman, Pak Iman, dan Idris. Mereka menghampiri dan menciumi seluruh tubuhnya yang penuh keriput itu tanpa rasa jijik. Tubuhnya dijilati dari ujung dahi sampai ujung kaki. Tak satu pun anggota sekte itu kesakitan terjilat lidah api yang berkobar. Hanya anggota sekte yang paling dekat dengan api yang rambutnya terbakar kobaran api. Hangus tak tersisa, namun mereka baik-baik saja. Bau gosong semerbak menjalar tertiup angin sampai ke hidung Rendra. Nenek itu mengerang merasakan kenikmatan. Mereka silih berganti menjilati seluruh bagian tubuh Eyang. Payudaranya, kemaluannya, bokong sampai ke telapak kakinya pun tak luput dijilati. Rendra memejamkan matanya, tak kuasa menahan kengerian dalam pandangannya. Pak Edo yang rambutnya juga sudah tidak tersisa terbakar api melepaskan ikatan dari tubuh Sarah. Tubuh Sarah jatuh begitu saja tanpa ada yang menopang. Tubuh Sarah dibalut dengan kain putih dan dicampakkan ke dalam kobaran api. Tepat di bawah kaki Eyang yang masih belum lelah berdiri. Dia sudah mati. Kalian masih belum puas menyiksanya. Bersamaan dengan teriakan Rendra, kain yang membalut tubuh Sarah ikut terbakar. Api sudah melahap kain itu, namun tidak dengan tubuh langsing Sarah. Tubuhnya dan rambutnya masih utuh tak terjamah api. Luka-luka Sarah mengeluarkan buih-buih. Sisa darah yang ada pada luka di tubuhnya seakan berdiri terpanggang api. Perlahan-lahan luka tubuh Sarah mulai tertutup oleh kulit-kulit baru, menutupi permukaan luka yang menganga lebar. Awalnya Rendra tidak memperhatikan yang ia tahu tubuh Sarah ikut terbakar. Tidak lama ia pun memicingkan matanya dan perubahan itu mulai nampak di matanya. Luka Sarah sudah tertutup sempurna, namun bentuknya tetap tidak sempurna lagi, menyisakan bekas luka yang jelas terlihat matanya. Proses itu membuat Rendra membanding-bandingkan tubuh Sarah dengan tubuh Eyang. Semua bekas lukanya kembar identik.
Bara api di dasar api unggun tergeser seiring dengan gerakan tubuh Sahara yang mulai bangun. Mata Rendra terbelalak hampir keluar. Sahara telah bangun dari matinya. Sahara berjalan menuju Pak Edo dan meraih parang Pak Edo tanpa perlawanan. Bunuh mereka semua, jangan biarkan mereka hidup. Mereka tertawa terkekeh dengan teriakan Rendra membuat suasana semakin mengerikan. Tangan Sahara yang mengayunkan parang milik Pak Edo mendarat di leher Eyang. Tidak ada yang menghentikannya. Kepala Eyang terbang bersamaan dengan cipratan darahnya. Rendra yang masih dibelenggu makin semangat. Tubuh Eyang melemas dan tersungkur di tengah-tengah api unggun. Sekarang tubuhnya tak lagi kebal api. Tubuhnya mengkerut di lahap api. Bersamaan dengan bau gosong yang menyengat. Habis dimakan kobaran api membuat tubuhnya hitam legam. Rendra terdiam. Semangatnya tadi kembali runtuh. Kini Sahara berdiri di tengah-tengah api unggun tak terbakar. Ia menyadari ada sesuatu yang aneh dengan Sahara. Ia memenggal Eyang bukan karena dendam dan tidak ada yang menghalangi. Pak Edo membawa jubah hitam ke tubuh Sahara yang bertelanjang dada, disambut dengan Sahara yang ikut mengenakan jubah itu. Segar. Seperti habis mandi. Dia bukan Sahara. Sahara sudah mati. Gue lihat sendiri tadi dia kehabisan darah. Tenang Dra, ini gue. Sorry ya, tadi gue tidur bentar. Gimana bisa? Lu bukan Sahara. Buktiin kalau lu Sahara. Dari awal gue emang salah satu dari mereka. Gue cuma ikutin alur mereka. Tapi lu disiksa, Ra. Gimana bisa lu pura-pura? Semua siksaan mereka ke gue itu adalah salah satu ritual mereka. Dan gue harus selalu itu semua. Dan gue berhasil ngelewatin semua prosesnya. Lumayan sakit juga ternyata. Gue gak perlu jelasin gue siapa. Yang penting gue udah berhasil lewatin ritual ini. Dan gue lega sekarang bisa seperti bokap gue. Bokap lo? Bokap gue bisa setajir itu ya karena dia anggota sekte ini. Dia buat perjanjian dengan iblis, upahnya adalah kesehatan gue. Dulu gue sebenarnya udah mati di Swiss. Awalnya gue gak ngerti kenapa gue bisa sehat lagi. Dan sekarang gue udah ketemu jawabannya. Dia ngorbanin gue untuk mendapatkan kekayaan. Bokap rutin datang ke sini setiap 6 bulan sekali untuk melakukan ritual penyembahan. Dan foto yang gue tunjukkan ke lo waktu itu nyusun rencana liburan itu. Itu adalah kali terakhir dia datang ke sini. Terus kenapa lo sekarang ngikutin jejak bokap lo? Itu musyrik bodoh. Gak usah merasa paling suci, Indra. Gue muak dengan omongan lo. Istighfar, Ra. Kembali ke jalannya, Ra. Penilaian Rendra ternyata salah besar. Selama ini Sahara yang dia lihat sebagai perempuan mandiri, bahkan dia menjalankan usahanya sendiri di usia yang relatif muda. Setidaknya itu yang Rendra lihat selama ini. Ternyata semua harta mereka sekeluarga berasal dari hasil ikat janji dengan iblis. Lihat Pram. Lihat Pram, Ra. Lihat Pram udah gak ada. Lu masih tega buang pengorbanan dia selama ini buat lo. Sahara tidak peduli dengan celotehan Rendra yang berusaha menyadarkannya. Lagi pula Sahara sudah sadar betul dia tidak sedang dirasuki iblis itu. Iblis itu sudah hilang di telan malam. Sahara mengambil dan menggenggam tanah di dekat tubuh Eyang yang sudah terbakar. Dihempas-hempaskannya ke seluruh tubuh Rendra seperti koki yang memarinasi masakannya. Pak Edo, Pak Hilman, Pak Iman, dan Idris sudah bersiap-siap di balik api unggun saling bergandengan tangan membentuk setengah lingkaran persis menghadap ke meja altar. Sahara masuk lagi ke dalam kobaran api yang membara. Direntangkan tangannya ke samping dengan telapak tangannya mengepal. Keempat orang ini adalah orang penting dalam sekte terkutuk itu. Pak Edo adalah pendeta utama. Tugasnya untuk melakukan penjagalan terhadap korban. Dia juga bertanggung jawab untuk memberi nasihat spiritual kepada seluruh anggota yang sedang mengalami kesulitan. Dia juga berperan penting dalam membantu Eyang, sang penasihat tertinggi, untuk melakukan ritual agung kepada dia, sang pemimpin agung. Peran Pak Iman dan Pak Hilman adalah sebagai kuncen. Kuncen dalam sekte ini berperan untuk menjaga kerahasiaan sekte dari orang luar desa.
Mereka juga dituntut untuk menjaga segala benda-benda atau artefak yang dianggap keramat bagi mereka, dan membuat segel-segel yang dijadikan logo dalam pelaksanaan ritual. Idris adalah yang termuda di antara semua orang penting itu. Dia merupakan seorang ahli ritus sekaligus ahli nujum. Dengan kemampuannya itu dia bisa membuat beberapa obat-obatan dari berbagai tanaman herbal. Bertugas untuk mengawasi kelangsungan ritual, itulah sebabnya dia sering terlihat mengelilingi hutan saat ritual dilaksanakan. Dia juga berperan penting untuk melatih anggota sekte yang baru maupun yang sudah lama terkait cara dan tata tertib saat ritual dilaksanakan. Adapun jabatan lainnya diantaranya adalah ahli santet, penerawang, dan ahli himna. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan namanya. Alat yang digunakan sebagai kurban saat melakukan ritual umum biasanya dengan kepala kerbau dan kepala kambing. Sedangkan ritual agung mereka menggunakan kurban bayi hasil aborsi atau manusia. Sarah meraih belati yang tertancap di atas meja altar. Belati itu berdesing. Rendra mulai menggoyang-goyangkan badannya berusaha untuk melepaskan ikatan pada tubuhnya. Namun dihalangi oleh anggota sekte lain, ikatan itu malah semakin kuat dan semakin kencang, menyesakkan napas Rendra. Sarah mengangkat belatinya dan didekatkan ke arah telinga Rendra dan mulai mengiris telinganya. Rendra hanya berteriak kesakitan. "Ra, kenapa lo lakuin ini semua ke kita?" Sarah segera menampar wajah Rendra, membuat Rendra semakin memberontak. Menjelaskan, pakaian Rendra yang sudah dilucuti hanya menyisakan celana dalamnya dan menguliti seluruh tubuhnya dengan telaten. Tubuh Rendra dipegangi erat-erat agar tidak terlalu banyak memberontak. Beberapa di antara orang yang memegang tubuh Rendra sibuk menampung darah yang menetes dari tubuhnya. Rendra merasakan pedih yang amat sangat. Sehari yang sudah selesai menguliti lengan, Rendra kembali menguliti bagian tubuhnya yang lain sampai benar-benar telanjang tanpa kulit. Sampai pada prosesi terakhir, wajah Rendra yang rupawan menjadi bagian paling terakhir dikuliti Sahara. Bagian ini yang paling sulit untuk dikuliti. Rendra terpaksa dibuat pingsan beberapa kali agar tidak mengganggu Sahara. Tubuh Rendra sudah merah, kulitnya tak satu pun terlihat dari tubuhnya. Penampilannya berubah bak mayat hidup. "Pindahkan ke altar." Rendra sudah lemas, tak bisa lagi memberontak. Kedua kaki dan tangannya masing-masing direntangkan, berlawanan arah membentuk huruf X. Pak Edo memberikan Sahara satu mangkuk berisi cuka dan garam, lalu diguyurkan campuran itu ke sekujur tubuh Rendra. Sontak dia pun berteriak. Semua tampak kuat kami dan saling bersautan mengulangi Sahara yang berkata-kata. Tersingkap segumpalan asap hitam di atas tubuh Rendra yang tergeletak. Asap itu seperti hidup mengitari mereka dan mengeluarkan bau busuk. Tak lama keluar lagi sosok iblis tadi merasuki Eyang. Namun sekarang rupanya lebih jelas dari sebelumnya. Matanya merah menyala dengan bibir hitam penuh taring tajam dengan warna yang senada. Terus mengerang, sosok itu mulai merasuki Rendra melalui mulutnya yang menganga lebar. Rendra tersedak tak karuan, napasnya hampir terhenti. Tubuh Rendra terangkat perlahan-lahan sampai setinggi 50 cm dari meja altar. Pak Hilman membuat segel berbentuk pentagram menggunakan darah Rendra di dahinya dan dahi seluruh anggota sekte. Tubuh Rendra terbanting ke meja altar. Dia sudah tidak sadarkan diri. Sahara sibuk memercikan air bersih ke tubuh Rendra menggunakan tangannya. Percikannya mengenai tubuh Rendra mulai mengeluarkan asap. Sahara mengucapkan lagi mantra. Kali ini ia hanya berbisik ke telinga Rendra dan mulai merobek dada Rendra, mulai dari pangkal leher sampai ke bawah pusar Rendra. Ususnya terburai menyentuh altar. Napas terakhirnya terdengar jelas. Rendra pun mati. Pak Edo kini memegang usus Rendra. Pak Iman memegang ginjalnya. Pak Hilman sibuk menghisap kemaluan Rendra sambil merancap. Idris meremas-remas hatinya. Dan terakhir Sahara terlihat memegang sambil menjilati jantung Rendra yang masih hangat. Bersama-sama mereka berlima mengangkat tinggi-tinggi organ tubuh Rendra yang mereka pegangi ke atas. Hiksabul Hitoman. Sosok iblis tadi berputar-putar di sekeliling lingkaran yang mereka buat.
Semakin lama semakin cepat ritmenya menciptakan angin yang riuh menembus pakaian hitam mereka. Kemudian berhenti tepat di belakang Sahara sambil memegang pundaknya. Sangat lezat. Semua ini kami persembahkan padamu, pemimpin agung. Idris memberikan Sahara botol air yang sudah ia campurkan dengan tanaman herbal. Sahara menengguk dan ia kumur-kumur lalu disembur ke arah api unggun. Api unggun yang berapi besar itu padam seketika, tak lama berkobar lagi dengan api biru terang dan semakin besar kobarannya. Kali ini api itu tidak mengeluarkan asap, hanya panasnya yang 2 kali lipat lebih panas dari sebelumnya. Sahara berjalan perlahan ke dalam api itu dan lenyap seakan ditelan api. Dia sudah berada di dunia lain. Sahara sadar dia berada di alam para iblis. Dia menyusuri sungai yang dialiri lahar api. Pemandangannya sama seperti pemandangan hutan biasa, namun semuanya terbuat dari api. Tak satu pun dari alam itu tak berasal dari api. Sosok iblis yang ia panggil pemimpin agung itu tampak duduk melipat kedua kakinya di batu besar yang juga terbuat dari api. Sahara membungkukkan tubuhnya dengan pose menyembah sosok itu. Iblis itu berkata, "Hasratku sudah terpenuhi. Sekarang apa yang kau inginkan?" "Aku ingin menjadi penerusmu, Tuanku," ucap Sahara saat masih membungkuk tak berani menatap wajah sosok itu yang sekarang sudah jelas bentuknya. Bersayap hitam, jika direntangkan mungkin lebarnya bisa mencapai 5 meter dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Matanya merah menyala, ekor yang tegak berdiri melebihi tinggi tubuhnya. Telinganya lebar dan lancip di ujung, berkulit hitam pekat dan bertanduk tidak simetris. Baiklah, aku juga sudah muak tinggal di dalam tubuh perempuan tua itu. Kembalilah perempuan kotor, sebentar lagi aku akan menyusulmu. Sosok itu menyeringai. Di matanya manusia seperti Sahara hanyalah manusia bodoh yang mudah diperdaya. Sahara berjalan mundur masih dengan tubuh yang membungkuk, perlahan menjauhi sosok itu dan memejamkan matanya. Sahara sudah kembali ke dunia nyata. Dia keluar dari kobaran api dan menjauh ke arah altar. "Persiapkan diri kalian. Pemimpin agung akan segera datang." Sahara menghimbau seluruh anggota sekte yang sudah menjadi pengikutnya. Selesai dia menyelesaikan kata-katanya barusan, sosok itu sudah berada di tengah-tengah api unggun. Apinya sekarang berubah menjadi kehijauan. Seluruh anggota sekte yang ada di dekatnya kesakitan terkena panas api itu. Api itu berhasil membuat mereka kesakitan. Dengan serempak mereka semua membungkukkan tubuh mereka, tak terkecuali Sahara. Sosok itu mengulurkan tangannya berusaha menggapai Sahara. Sahara pun menghampiri iblis itu bersamaan dengan rasa sakit dan tubuhnya yang juga kali ini juga tidak bisa ia rasakan. Iblis itu memeluk tubuh Sahara. Dekapannya menutupi hampir seluruh tubuh Sahara membuat dia hampir tidak terlihat lagi. Tubuhnya terbakar dan perlahan mengelupas terbakar kobaran api. Iblis itu belum melepaskan pelukannya. Sesaat Sahara berteriak, iblis itu memuntahkan cairan hitam ke dalam mulut Sahara dan iblis itu menyatu dengan tubuh mungil Sahara itu. Sejak saat itulah Sahara menjadi pengganti Eyang, sang penasehat tertinggi. Senandung mereka terdengar dan sekejap api itu padam seiring dengan Sahara yang menyeringai tajam. Selamat datang di desa tak berjiwa. Sekian. Dan terima kasih buat Gilvi 12 yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.